Pada suatu masa di tanah Jawa yang masih dikuasai oleh para raja dan kesatria, tersembunyi sebuah ilmu kuno yang sangat ditakuti, ajian Pancasona. Sebuah ajian yang menjadikan pemiliknya tak bisa mati meski tubuhnya dihancurkan berkali-kali. Namun, ajian ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga kutukan. Di sebuah desa terpencil bernama Watu Lintang, hidup seorang pemuda bernama Jagat, yatim piatu sejak kecil. Ia dibesarkan oleh seorang empu tua bernama Empu Sakti Mandraka, yang konon dulunya adalah pendekar kerajaan, namun memilih bertapa dan mengasingkan diri. Suatu hari, ketika sedang membantu Empu Mandraka di hutan mencari kayu gaharu, Jagat menemukan sebuah pusaka berbentuk keris kecil tertancap di pohon yang tumbang. Jagat bertanya kepada Empu, "Kenapa keris ini terasa panas saat kusentuh?" Empu Mandraka terkejut dan mata membelalak. "Lepaskan, Jagat. Itu bukan pusaka biasa. Itu peninggalan dari zaman kegelapan. Kau belum siap." Namun saat itu juga, tanah bergetar pelan. Awan hitam menggulung. Angin berhembus kencang. Empu Mandraka menarik napas panjang. Takdirmu telah dimulai. Di dalam gubuk, Jagat terbaring lemas. Di tubuhnya muncul tanda-tanda aneh. 5 titik membentuk lingkaran di dada. Simbol ajian Pancasona. Empu Mandraka berkata, "Jagat, kau telah membangunkan roh ajian yang lama tersegel. Ini bukan keberuntungan, ini ujian." Jagat bingung dan takut. Jagat bertanya, "Apa itu Pancasona, Empu? Kenapa aku merasa tubuhku tak bisa terluka?" Empu Mandraka pun menceritakan kisah kelam tentang ajian Pancasona, bahwa dulu hanya satu orang yang mampu menguasainya, Resi Durgapati, murid sesat yang akhirnya dihukum abadi di alam arwah karena menggunakan ajian itu untuk membantai rakyat demi keabadian. Ajian itu membuat tubuhmu hidup kembali setiap kali kau mati, asal tanah masih menyentuh tubuhmu. Tapi setiap hidup kembali, sebagian jiwamu akan diambil oleh kegelapan. Malam semakin pekat. Tiba-tiba, dari luar gubuk terdengar suara tertawa lirih. Hehehe. Akhirnya ajian itu bangkit kembali. Bayang Durgapati, Jagat, anak muda berdarah bersih. Tubuhmu adalah wadah sempurna bagiku. Empu Mandraka menghadang sosok itu dengan tongkat kayu yang bersinar. Empu Mandraka berkata, "Selama aku masih bernapas, kau tak akan mengambil tubuh muridku." Terjadilah pertarungan gaib di halaman gubuk. Jagat hanya bisa menyaksikan. Namun di tengah pertarungan, sesuatu dalam dirinya bangkit. Kedua matanya berubah menjadi putih, dan tubuhnya mulai membara dari dalam. Suara gaib menggema di kepalanya. "Ajian Pancasona telah sempurna di tubuhmu." Jagat bangkit dan tanpa sadar mengangkat tangan. Gelombang energi besar meledak, membuat bayang Durgapati menghilang sementara. Empu Mandraka tergeletak lemas. Empu Mandraka berpesan, "Jagat, ajian itu sudah menyatu dengan jiwamu. Tapi ingat, kekuatan besar akan menarik musuh-musuh besar. Kau harus bersiap dan jangan biarkan ajian itu menguasai hatimu." Jagat menatap langit malam. "Kalau ini jalanku, aku akan pelajari dan jaga ajian ini. Bukan untuk keabadian, tapi untuk kebenaran." Begitulah awal mula kisah Jagat, manusia yang menjadi awal muka dari kebangkitan ajian Pancasona. Namun jalan di depannya akan penuh darah, pengkhianatan, dan perang antara terang dan gelap. Setelah kejadian malam itu, Jagat bukan lagi pemuda biasa. Ia telah menjadi pembawa ajian legendaris yang dulu hanya menjadi dongeng di kalangan para empu dan pertapa tua. Tapi memiliki kekuatan adalah satu hal, menguasainya adalah hal lain.
Empu Mandraka membawa Jagat ke sebuah tempat rahasia di tengah hutan, tempat yang disebut Watu Peteng, batu hitam yang diyakini sebagai pusat energi bumi dan langit. Empu Mandraka berkata, "Di tempat ini, aliran energi semesta berkumpul. Hanya di sinilah kau bisa belajar menaklukkan amarah dari ajian Pancasona." Di sana, Jagat mulai berlatih. Tapi pelatihannya bukan hanya tentang tenaga dan gerak tubuh, melainkan tentang pengendalian emosi dan ego. Sebab Pancasona bukan ajian kekuatan, tapi ajian keteguhan jiwa. Namun setiap malam, mimpi buruk datang. Jagat melihat dirinya membunuh orang-orang tak bersalah. Tubuhnya tak bisa mati, matanya menyala merah. Suara bayang Durgapati terus membisik, "Biarkan aku mengendalikannya. Bersama kita bisa jadi dewa." Jagat mulai limbung. Di tengah latihannya, ia sering marah tak terkendali, bahkan hampir membunuh hewan yang tak bersalah karena terkejut. Suatu malam, ia menjerit keras di bawah hujan. Jagat berkata, "Aku bukan monster." Namun dari dalam tubuhnya keluar semacam bayangan hitam, roh kelam Pancasona yang belum jinak. Empu Mandraka mengadakan ritual tanah darah. Jagat dikubur setengah badan di tanah selama 3 hari, 3 malam, tanpa makanan dan air. Tujuannya, untuk menyatu total dengan unsur tanah, syarat utama ajian Pancasona. Di hari kedua, Jagat mulai berhalusinasi. Ia melihat sosok ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Ibu Jagat bayangan, "Nak, jangan biarkan kekuatan itu membawamu jauh dari hatimu sendiri." Namun kemudian, arwah orang tuanya berubah menjadi bayangan Durgapati, bayang Durgapati. "Orang lemah tak pantas memegang Pancasona. Biar aku yang lanjutkan." Tapi saat itu, Jagat tiba-tiba tenang. Ia menggumamkan ajian penyeimbang yang diajarkan Empu Mandraka. Ombak bumi, napas langit, hening dalam raga. Gelombang energi keluar dari tubuh Jagat. Tanah di sekelilingnya pecah, pohon-pohon gemetar, dan bayangan itu lenyap. Saat ia keluar dari tanah di hari keempat, tubuhnya tak lagi bergetar. Tatapannya tenang, napasnya dalam. Empu Mandraka tersenyum bangga. "Kau telah melewati ujian darah dan tanah. Kini kau bukan hanya pembawa ajian Pancasona. Kau adalah tuannya." Saat Jagat sedang menata diri, di kejauhan terdengar kabar. Kelompok Ksatria Hitam dari Kerajaan Kalingalama yang sejak lama mencari cara untuk membangkitkan Durgapati telah mengetahui keberadaan Jagat. Mereka mendatangi desa demi desa, membunuh semua yang menyembunyikan informasi. Jagat yang mendengar itu mulai gelisah. Ia merasa kekuatannya belum cukup. Tapi Empu Mandraka hanya berkata, "Pancasona bukan kekuatan untuk menyerang, tapi untuk bertahan demi kebenaran." Jagat pun mengambil keputusan. Ia akan keluar dari persembunyiannya. Bukan sebagai buronan, tapi sebagai pelindung. Ia tak bisa menyelamatkan semua orang, tapi ia bisa menjadi perisai antara kegelapan dan mereka yang lemah. Di malam yang sunyi, sekelompok ksatria hitam menyerang desa tetangga. Jagat datang berjalan perlahan dari kegelapan. Tubuhnya menyala dari dalam, matanya tenang, dan langkahnya mantap. Pemimpin ksatria hitam berkata, "Kau pemilik ajian itu?" Jagat menjawab, "Aku bukan pemiliknya. Aku hanya penjaga agar ajian ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Pertarungan meledak. Pedang menusuk tubuh Jagat, tapi ia bangkit. Dibakar, dipukul, dibanting. Tapi selagi tubuhnya menyentuh tanah, ia hidup kembali. Tapi tak seperti Resi Durgapati, Jagat tidak membalas dengan kebrutalan. Ia melumpuhkan musuh,
bukan membunuh. Ia menahan, bukan menghancurkan. Di akhir pertarungan, para ksatria hitam mundur. Mereka sadar, Jagat bukan sembarang pemuda. Ia adalah awal baru dari ajian Pancasona yang bijak dan seimbang. Jagat kini telah menjadi satu dengan ajian Pancasona. Tapi ini baru awal. Di balik gunung dan langit, kekuatan yang lebih besar sedang mengintainya, dan di dalam dirinya, bisikan Durgapati belum sepenuhnya padam. Jagat, kau boleh menang hari ini, tapi aku selalu ada dalam bayanganmu. Bertahun-tahun setelah menguasai ajian Pancasona, Jagat menjadi pelindung desa-desa di seluruh tanah Jawa. Tapi dari balik reruntuhan kerajaan Kalingalama, Durgapati, sang pemilik asli ajian Pancasona, telah bangkit kembali dalam wujud baru. Kali ini, ia tidak hanya roh. Ia punya tubuh, pasukan, dan dendam yang mengerikan. Di tengah reruntuhan Candi Tua, di malam gerhana bulan total, sekelompok ksatria hitam mengadakan ritual pengorbanan. Mereka mengorbankan 99 nyawa manusia untuk membuka gerbang arwah. Dari dalam tanah keluar sesosok tubuh tinggi besar, berjubah hitam, matanya menyala merah darah. Ia bukan manusia, ia bukan arwah. Ia adalah Durgapati dalam bentuk sempurna, makhluk abadi dari darah, tulang, dan tanah kutukan. Durgapati berkata, "Akhirnya aku hidup dan dunia akan bersujud." Di tempat lain, Jagat merasakan dunia berguncang. Ia datang ke tempat pertapaan Empu Mandraka yang kini sudah renta Empu Mandraka. Ini tak bisa dihindari, Jagat. Dua pemilik ajian Pancasona tak boleh hidup di dunia yang sama. Dunia akan memilih salah satu. Yang lain harus binasa. Jagat terdiam. Ia tahu jika ia membunuh Durgapati, maka ajian Pancasona dalam dirinya bisa runtuh juga. Tapi jika ia membiarkan Durgapati hidup, dunia akan tenggelam dalam kehancuran. Pasukan Durgapati mulai menyebar. Desa demi desa dibakar, penduduk dikutuk menjadi prajurit tanah yang tak bisa mati. Jagat turun tangan. Di desa Alas Miring, ia sendirian menghadang 100 prajurit kutukan. Pertempuran besar pun pecah. Jagat bertarung tak henti-henti. Meski tubuhnya luka parah, tanah tempat ia berpijak terus menyembuhkannya. Namun, prajurit Durgapati juga memiliki kekuatan serupa. Mereka mati, lalu hidup kembali, Jagat dalam hati. Kita perang tanpa akhir, kecuali sumber kekuatannya dihancurkan. Jagat menyadari satu-satunya cara mengalahkan Durgapati adalah memutuskan akar Pancasona itu sendiri. Jagat pergi ke puncak Gunung Banyu Ijo, tempat pertama ajian Pancasona diciptakan oleh Resi Agung Purwaloka. Di sana tersimpan batu jiwa, sumber utama kekuatan ajian Pancasona. Ia ingin menghancurkan batu itu. Tapi batu tersebut dilindungi roh para penjaga ajian, penjaga batu jiwa. Jika kau hancurkan batu ini, maka kau juga akan kehilangan Pancasona. Kau akan menjadi manusia biasa dan bisa mati. Jagat memejamkan mata. Jagat berkata, "Lebih baik aku mati sebagai manusia daripada hidup sebagai bayangan." Ia menghancurkan separuh batu jiwa. Setengah kekuatannya menghilang. Tapi kini Durgapati bisa dilukai. Itulah kunci perang akhir. Durgapati dengan 1000 prajurit tanah dan kekuatan Pancasona penuh menantang Jagat di lembah luas tempat dua sungai bertemu, langit menghitam, tanah berguncang. Pertarungan besar dimulai. Jagat, hari ini salah satu dari kita lenyap selamanya. Durgapati menyerang dengan kekuatan memecah bumi. Jagat melawan dengan kekuatan ajian yang tersisa, ditambah ilmu warisan Empu Mandraka. Tubuh Jagat hancur berkali-kali, tapi ia bangkit terus. Durgapati tertawa. Durgapati berkata, "Kita sama, Jagat,
kau tak akan bisa membunuhku." Tapi Jagat tersenyum. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan pecahan terakhir, batu jiwa yang tersisa, dan menusukkannya ke dada Durgapati. Jagat berkata, "Kita memang sama, tapi aku memilih jalan yang berbeda." Batu jiwa menghancurkan inti ajian dalam tubuh Durgapati. Ia menjerit keras, tubuhnya pecah, berubah menjadi debu. Jagat jatuh tersungkur. Tubuhnya tak bisa pulih lagi. Ajian Pancasona dalam dirinya telah lenyap sepenuhnya. Di akhir napasnya, ia tersenyum. Jagat berkata, "Akhirnya, aku bisa mati sebagai manusia." Langit cerah kembali, bunga-bunga bermekaran. Rakyat berdatangan, menangis, dan memberi hormat pada tubuh Jagat yang terbaring tenang. Jagat, pemuda biasa yang menjadi pemilik ajian terkuat, telah menyelamatkan dunia, bukan dengan kekuatan, tapi dengan pilihan. Ajian Pancasona pun lenyap selamanya. Namun kisah Jagat akan terus hidup dalam hati manusia yang berani memilih kebaikan meski tahu ia bisa kalah.